Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 5I, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, akan menjelaskan materi administrasi kurikulum. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Dia Shining Widiarni dengan NIM 180102546 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Vena Amanda Yuka Diantari dengan NIM 18010250025 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Almawati dengan NIM 18010255452. Mari kita simak langsung penjelasan materi tentang administrasi kurikulum. Kelompok kami akan mendeskripsikan aktivitas administrasi kurikulum yang harus dipersiapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Masuk ke materi administrasi kurikulum, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari administrasi dan pengertian dari kurikulum itu sendiri. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya masuk ke materi administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum itu sendiri adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi pelaksanaan kurikulum ini memiliki tujuan adalah agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Administrasi bertugas menyediakan atau mempersiapkan fasilitas material, personal, dan kondisi-kondisi agar kurikulum dapat dilaksanakan. Fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar agar guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan di daerah setempat. Aktivitas administrasi kurikulum yang harus dipersiapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di sekolah ada 3. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan program, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran, dan yang terakhir ada pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan program, mengisi kolom identitas, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan, menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan pada silabus yang telah disusun. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Dan mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran.
Selanjutnya, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yang terdiri atas kegiatan awal, inti, penutup, atau akhir. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Yang kedua ada menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran atau jadwal mengajar dapat diartikan kumpulan dari berbagai jam mengajar guru dari berbagai mata pelajaran yang diampu. Jadwal pelajaran berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran agar guru mempunyai patokan setiap harinya. Dan yang ketiga, ada pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan peserta didik. Penilai kepada peserta didik itu mutlak dilaksanakan. Penilaian atau evaluasi ini bisa berupa tes tulis, lisan, penugasan, keaktifan, dan lain-lain. Dalam pengisian penilaian ini, pendidik mempunyai standar minimal kelulusan peserta didik. Apabila peserta didik belum mencapai KKM, maka pendidik bisa melakukan tes yang lain agar peserta didik dapat mencapai batas minimal bahkan melampauinya. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Kegiatan administrasi dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar terjamin kelancarannya. Kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting ada dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Yang kedua, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kegiatan berhubungan dengan tugas guru. Yang pertama itu pembagian tugas pengajar dan juga tugas piket. Yang kedua itu pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. Yang ketiga, penyusunan satuan pelajaran. Yang keempat itu penyusunan program kegiatan MGBS atau Majelis Guru Bidang Studi dan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kemampuan tugas profesionalnya. Yang kelima itu pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Yang keenam itu koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Selanjutnya itu kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar. Yang pertama itu penyusunan jadwal pelajaran. Yang kedua, penyusunan program atau rencana belajar satuan waktu tertentu, caturulan, semesteran, dan juga tahunan. Yang ketiga itu pengisian daftar kemajuan murid. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Yang kelima, laporan hasil evaluasi. Dan yang keenam, kegiatan bimbingan penyuluhan. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam pelaksanaan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang, baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator, peran guru dalam mengembangkan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun atau sebelum reformasi pendidikan. Nah, yang kedua itu adapters. Guru berperan bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan juga kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan juga kebutuhan lokal. Nah, yang ketiga itu ada developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang dapat Nah, yang ketiga itu developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan juga misi sekolah serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Nah, yang keempat itu researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru
yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Selanjutnya ada peran kepala sekolah dalam menata administrasi kurikulum sekolah. Peran kepala sekolah dalam menata administrasi kurikulum sekolah yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran. Dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Tidak hanya sebagai pendidik, tetapi ada tugas lain seperti membina, membimbing, dan melatih peserta didik dalam hal kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Yang kedua, adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dan mengelola kelas serta membuat perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi kesimpulan untuk materi administrasi kurikulum adalah kegiatan administrasi dititikberatkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Dan kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting dapat disebutkan menjadi dua hal yang terdiri dari kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dan pelaksanaan administrasi kurikulum diantaranya yaitu persiapan yang berupa tahap kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum memulai mengajar, lalu pelaksanaan yang berupa tahap kegiatan mengajar sesungguhnya yang dilakukan oleh guru dan sudah ada interaksi langsung dengan siswa mengenai pokok bahasan yang diajarkan. Lalu penutupan yang terjadi di kelas setelah guru selesai melaksanakan tugas mengajarkan materi yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertemuan hari itu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.